daun dimasak ya. Untuk bahkan di pasar jualannya daun yang sudah dimasak, dikasih beberapa sayur sedikit ya, dimakan gitu. Nah, ya fasilitas kesehatan juga kanker tersebar ya, karena memang gizi buruk ini padahal ya di provinsi Taiz dan Hudaidah gizi buruk atau busung lapar itu mencapai 31%. Padahal angka darurat yang ditetapkan WHO adalah 15%. Nah, ini gambar foto posisi lapangan yang paling bisa terbayang. Nah, kami sebelumnya saya ingin juga video dulu. Dia bilang kami masaknya ya dari daun pohon-pohonan, ya. Makannya daun pohonan. Gak ada gizi sama sekali, kita nggak dapat gizi sama sekali untuk anak-anak kita. Nah, kita juga punya proyek pembagian air bersih, sulit juga. Yang anak-anak memakan apa? Kasihan untuk mengalir. Dia bilang saya dulu. Aku nggak pernah lebih dari 30 tahun aku nggak pernah makan daunan kayak gini. Sekarang daun ini menjadi makanan favorit anak-anak karena nggak punya lagi. Meskipun membuat gatel, membuat tambah haus, panas, tapi ini jualan di pasar. Daun yang ditumbuk. Ya, jadi ini bahkan nangis sudah tidak keluar lagi suara. Jadi nangis sudah nggak seperti anak-anak lain ya. Dia bilang ini kita tidak pernah memberikannya susu, tadinya kita memberikan susu yang kita beli kiloan, tapi sekarang tidak ada uang, jadi nggak bisa beli susu ya. Kalau nangis cuma dikasih air. Maka sudah beberapa bulan ya sejak Ramadan kemarin kita mulai intensif untuk mengirimkan bantuan ke sana. Ya, kita punya beberapa program penyaluran donasi. Yang pertama kita menyalurkan punya program, ini program paling kami fokus di situ adalah program pengasuhan keluarga. Jadi kita mengasuh 100 kakak. Setiap kakak itu kita donasi, warga Indonesia donasikan $100 per bulan per kakak. Dan jumlah jiwanya setiap kakak itu ada yang 6, ada yang 7. Jadi kalau Indonesia kan 2 anak cukup ya. Kalau misalnya 2 anak cukup, 3 anak ya lumayan, 4 anak bagus, 5 anak top, ya 6 anak istimewa gitu ya. Jadi banyak sekali, 1 kakak 8 jiwa, 1 kakak 9 jiwa, 1 kakak ada yang 10 jiwa, anaknya 8, anaknya 7 ya. Kalau ayahnya fakir, tidak bisa cari uang, anaknya kecil-kecil semua, mau makan apa anak? Bahkan yang paling menyedihkan adalah beberapa keluarga terhormat itu tadinya berkecukupan, tapi karena kepepet begini jadi fakir, tidak punya yang bisa dimakan, mau minta malu. Tadi bahkan ada salah seorang syekh, ya salah seorang syekh yang terhormat, ya seorang alim, ya tidak mungkin minta sama orang, ya, sampai tinggal di rumahnya beberapa hari tidak makan. Akhirnya dia bilang, istrinya bilang, aku mau mengemis. Nah, jangan, saya malu. Dia bilang, saya pakai cadar, nggak ada yang kenal. Akhirnya istrinya mengemis di sana. Nah itu keluarga-keluarga itu oleh tim kami di sana di data, ya kita mampunya baru 100. Kita mampunya baru 100 kakak itu di santuni setiap bulannya $100. Ada juga program dapur umum mencakup 800 kakak, jadi kurang lebih 4.000-an jiwa. Dapur umum ini setiap hari biaya operasionalnya kurang lebih hanya $600, kurang lebih 9 juta. Itu nasi sudah matang tambah ayam sama roti, jadi bagi 1 bungkus 1 bungkus. Ada juga program pembagian air bersih, pembelian tangki bersih ya. Nah, air bersih di tangki yang dibeli harganya $20 per tangki untuk dibagikan ke
masyarakat. Ada juga paket sembako dengan harga $45 per paket. Ini ada beberapa video, misalnya ini sudah jadi nasi ya. نشكر الأخ فايز جعفر رهجة عضو جمعية صحابة الأقصى على دعمه لهذا المطلب الخيري المقام في جامعة اليمن. Ini dikasih kartu, kemudian pada waktunya buka kartunya untuk diambil sesuai dengan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في تاريخ 24 يوليو في تهامة في محافظة الحديدة ونحن اليوم نقوم بتقديم مساعدة لإحدى الأسر المحتاجة والفقيرة في اليمن. وهذه كما ترون أسرة مكونة من 8 أخوات وأبوهم ini satu kakak 8 orang. أصيب بمرض السرطان في مثابه. Istrinya yang paling يستطيع العمل حيث كان يعمل ببيع السندوتشات. Ini tadinya kerja tapi orang tuanya sakit nggak bisa kerja. ويحتاج العلاج إلى جرعات betul-betul berharap kepada sumbangan dan bantuan وليس rutin. له مصدر دخل. Ini juga 8 orang. الله والصلاة والسلام على رسول الله. Jadi kemampuan nyutingnya itu kita ajari via online. Nyuting itu begini-begini, jadi videonya begini. اليوم Lucu. في Kain-kain تاريخ begini 24 يوليو في alhamdulillah lah ya. في Penting bisa. محافظة الحديدة. Kita pengen juga ngajari begitu. ونحن اليوم نقوم بتقديم المساعدة لإحدى الأسر المحتاجة Kita والفقيرة. sampaikan kalau nyuting itu pakai HP ngiring begini supaya videonya wide, tapi gini dulu baru dikirim. Jadi kita kalau mau lihat harus miring kan laptop. وهذه أسرة مكونة من 8 كبير جدا وليس لهم مصدر دخل من أي مكان، وقد اختلت هذه الأسرة بمبلغ معين جزاهم الله خير ضمن مشروع كفالة الأسرة. Kita mau lihatnya bingung gitu. Terus kita upayakan training terus gitu ya. Dan antum tahu banyak dari keluarga-keluarga itu ketika kita minta tolong ketika penyerahan didokumentasikan. Ya, ketika setelah itu laporan, mana dokumentasinya kok dikit? Banyak dari mereka itu nggak mau didokumentasi. Kok nggak mau gimana? Bahkan sebagian bilang ini ada uang dari orang Indonesia, terima kasih. Dan difoto, harus difoto. Ya mereka minta uangnya dikembalikan. Nah, kalau mau foto, kalau harus foto, mendingan uangnya tak kembalikan. Kalau mau bantuan, tak terima. Kalau harus foto, saya nggak mau tak kembalikan. Ya. Jadi kita agak kesulitan untuk dokumentasi. Jadi hanya beberapa saja yang bisa. Ya, mayoritas mereka sulit untuk kita mendapatkan dokumentasi saat penyerahannya itu. Bahkan di video anak-anaknya ini tidak mau. Jangan, kalau mau mendonasi saya terima, kalau mau di video-video ini tak kembalikan, sampai bilang begitu. Ya, akhirnya, ya mereka malu. Ya, masih menjaga kehormatannya. Saya nggak mau ini disorting terus dikirimkan videonya kemana-mana gitu ya. Kalau mau bantu saya terima nggak apa-apa gitu. Kalau nggak apa-apa ini kamu ambil. Akhirnya ya teman kita di sana ya terpaksa lah tidak pakai di video. Hanya beberapa saja yang pakai banner untuk kepentingan dokumentasi kita di sini agar masyarakat bisa melihat hasil dari donasi tersebut. Ya, ini saya mencantumkan rekening melalui ini nomor rekening khusus untuk donasi Yaman, dan semua donasi yang masuk 100% akan disalurkan tanpa dipotong-potong biaya operasional. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan tentang malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi tentunya dan juga buat teman-teman semua yang mendengar. Tujuan saya adalah satu, ya, kesimpulannya ya, satu, kenapa saya kenalkan
kami kenalkan kepada antum negeri Yaman dan fadilahnya dan apa yang sekarang terjadi di sana. Satu, supaya hati kita tersambung. Itu sambung hati antara Yaman dan Jogja. Sambung hati Yaman Jogja ini penting ya, supaya kita sadar bahwa kita ini punya saudara yang mulia di sana, yang punya peran penting dalam dakwah Islam di Indonesia, yang punya dan lain sebagainya. Nomor dua, ketika kita sudah tersambung hati kita harus doakan mereka. Nah, kita doa di sepertiga malam terakhir, doa di setelah sholat, doa di antara adzan dan iqamah. Sisipkan beberapa untaian doa itu untuk saudara-saudara kita. Ya, setelah doa kepada diri kita, ya Allah minta pasangan, ya Allah hutangi lunas-lunas, ya Allah, ya Allah. Ya. Sudah selesai, doakan saudara-saudara kita. Ya, jangan menjadi orang yang egois. Doanya untuk diri sendiri. Ya, orang tuanya pun jangan lupa. Ya, doakan. Itu nomor dua. Nomor tiga, ya, tujuannya adalah supaya kita bersyukur, supaya betul-betul kita bersyukur kepada Allah SWT. Atas apa? Atas nikmat aman. Untuk bisa duduk saat ini dengan keadaan aman, sentosa, alhamdulillah, tenang. Ya, habis ini ngopi, tak ada yang menanyakan mana KTP-mu, ya, mana izin untuk mengadakan kajian. Ini ustadznya dari mana? Mana surat izin ustadznya? Mana begini? Ada nggak yang begitu? Alhamdulillah nggak ada. Ini nikmat yang besar. Ya, nggak ada tahu-tahu bom nyasar datang ke sini, dia tuh bilang meninggal 10 orang, 20 orang, seperti di Suriah hari ini, di Yaman hari ini. Ya, tiba-tiba bom datang, tempatnya di mana nggak pernah tahu, kapan dan di mana bom itu akan jatuh. Ya. Maka ini nikmat aman yang harus antum syukuri dan kita syukuri. Ya. Dengan bagaimana mensyukurinya? Ya, kita semangat datangi majelis taklim, bersemangat belajar Islam, bersemangat pergi ke masjid. Ya, kalau antum tiba-tiba muncul rasa malas pergi ke masjid, ingat-ingat. Ya, alhamdulillah nggak ada roket datang ke sini ke rumah saya ngebom. Orang-orang di Suriah sana masih pergi ke masjid. Orang-orang di Gaza itu masih halaqah tahfidz di masjid. Ya, kenapa kita yang masjid dekat dengan kita, alhamdulillah berangkat aman, pulang aman, kenapa kita nggak mau ke masjid? Kalau ibu-ibu manfaatkan, akhwat manfaatkan. Nikmat aman ini untuk meningkatkan kualitas diri kita, pendekatan diri kita kepada Allah SWT sebelum nanti suatu saat nikmat itu dicabut oleh Allah kalau kita nggak mau bersyukur. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, supaya kalau ada ikhwah yang mau mendonasikan sumbangan donasi infak, ya, bukti cinta kita kepada mereka, ya, bukti balas budi kita yang mereka tadi kita sebutkan, ya, peran-peran mereka di bangsa Indonesia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita membalas budi kepada mereka. Saat ini mereka yang berada di posisinya, mungkin posisi itu kita alami 100-200 tahun yang lalu, dijajah, ya, ditindas, mereka menolong. Saat ini mereka sedang bertindas, diperlakukan seperti itu. Sekarang kita, ya, datang kesempatan untuk berbalas budi, maka kita lakukan sekarang sebelum terlambat. Ya. Maka saya mengajak teman-teman, ya, ini mendonasi, silakan donasi, titipkan kepada ikhwah dari Teras Dakwah, ikhwah dari Selamat Al-Aqsa yang ada di Jogja, di Maluku, ada teman-teman yang lain, ya, sampaikan, titipkan kepada mereka. Insya Allah, percayakan kepada mereka, insya Allah akan disampaikan kepada yang berhak tanpa dipotong-potong biaya operasional, insya Allah. Dan ini adalah bagian dari amanah-amanah yang insya Allah akan disalurkan tanpa sekali lagi dikurang-kurangi sedikit pun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas Afif. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.